Jumpa kembali di channel YouTube Fan Bola. Channel pemula yang menyajikan semua berita sepak bola terupdate dan terbaru, baik berita bola nasional maupun mancanegara. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video terbaru dari channel Fan Bola. Pada video kali ini kita akan membahas 4 kabar mengejutkan jelas duel Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar pertama. Media Vietnam panik jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Media Vietnam, yaitu Soha, VN, panik jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Soha, VN panik karena dua pemain andalan Timnas Vietnam, Doan Van Hau dan Quế Ngọc Hai, dipastikan absen karena cedera. Timnas Vietnam memiliki ambisi menyapu bersih dua laga kontra Timnas Indonesia. Sebab, jika dua kali menang atas Timnas Indonesia, skuad asuhan Philippe Troussier hampir dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, ketika berambisi memenangkan pertandingan, Vietnam justru gagal memainkan seluruh pemain terbaiknya. Quế Ngọc Hai dan Doan Van Hau merupakan pemain andalan di lini belakang. Quế Ngọc Hai yang berstatus sebagai kapten merupakan pemain andalan di jantung pertahanan. Sementara itu, Doan Van Hau biasa mentas sebagai fullback kiri. Sebelumnya, dua nama ini juga absen saat Timnas Vietnam turun di Piala Asia 2023. Akibatnya, gawang Philippe Nguyen kemasukan 8 kali dari 3 pertandingan. Lalu, bagaimana dengan Timnas Indonesia? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Skuad Garuda mendapat tambahan kekuatan setelah secara pasti bakal diperkuat oleh bek Venezia, yakni Jay Idris. Timnas Indonesia semakin kuat jika Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Choe-on dapat memperkuat Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Jika nama-nama tersebut dapat bermain, peluang Timnas Indonesia untuk memenangi laga kandang dan tandang atas Timnas Vietnam terbuka lebar. Andai hasil itu tercapai, Timnas Indonesia hampir bisa dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci tempat di Piala Asia 2027 mendatang. Kabar kedua. Media internasional ramal Timnas Indonesia bakal lebih bagus lawan Timnas Vietnam, Justin Hubner dan Jordi Amat jadi sorotan. Laporan dari media Vietnam, TTAU 247, telah mengungkapkan harapan terhadap komposisi pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam dalam babak lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di kawasan Asia. Menurut TTAU 247, diharapkan Indonesia akan memasang tim terbaiknya dalam dua pertemuan yang akan terjadi, pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di Jakarta pada tanggal 21 Maret dan kedua di Maidin National Stadium, Hanoi pada tanggal 26 Maret. Kedua tim akan berjuang keras. Laga ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Dengan ambisi memperbaiki peringkat kedua di grup F, Timnas Vietnam berharap bisa mengatasi tantangan. Di sisi lain, Timnas Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka setelah mengalami kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 dan seri 1 sama saat melawan Timnas Filipina. Mengingat pentingnya pertandingan ini, kedua tim diprediksi akan mengeluarkan skuad terkuatnya. TTAU 247 berpendapat bahwa Timnas Indonesia akan bermain lebih tangguh dari pertandingan sebelumnya. Pelatih Timnas Indonesia diperkirakan akan menampilkan pemain-pemain dengan kinerja terbaik untuk menghadapi Vietnam dalam pertandingan kualifikasi mendatang. Menurut hemat kami, kini, Timnas Indonesia akan menunjukkan adanya perubahan dalam susunan pemain, termasuk kiper, barisan pertahanan, dan gelandang. Kemungkinan Timnas Indonesia akan menerapkan formasi 3-4-3. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Untuk pertahanan, nama-nama baru seperti Martin Paes sebagai kiper, dan Jay Idris sebagai pemain bertahan, diharapkan sudah resmi bergabung menyusul proses naturalisasi sebelum pertandingan kualifikasi berikutnya.
Justin Hubner dan Jordi Amat juga masuk dalam daftar pertahanan. Di lini tengah, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Asnawi Mangkualam disebut sebagai pemain utama, dengan Tom Haye yang sedang dalam proses naturalisasi, diperkirakan akan mengisi posisi yang tersisa. Untuk serangan, trio Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Yakob Sayuri diperkirakan akan tetap menjadi tulang punggung. Menurut TTO 247, ketiganya memiliki peran krusial dalam mengganggu pertahanan lawan. Namun, perlu dicatat bahwa ini masih merupakan prediksi dari Chanel Van Bola. Saat ini, Shin Tae-yong dikabarkan sedang berada di Belanda untuk mencari talenta baru dan memantau pemain timnas Indonesia yang bermain di negara tersebut. Kabar ketiga, pelatih Vietnam ketakutan jelang lawan timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Vietnam, yaitu Philippe Troussier, menyatakan bahwa duel melawan timnas Indonesia diprediksi akan berlangsung ketat. Kekhawatiran utamanya berpusat pada dukungan masif pendukung tuan rumah serta keberadaan pemain-pemain naturalisasi di kubu lawan. Troussier menilai pertandingan timnas Indonesia versus timnas Vietnam sebagai tantangan berat. Menurut Troussier, untuk menghadapi timnas Indonesia tidak akan mudah. Philippe Troussier menyampaikan prediksi bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi tantangan besar bagi Vietnam, hadapi tekanan dari puluhan ribu supporter di Stadion Bung Karno dan tantangan dari lebih dari 10 pemain naturalisasi Indonesia yang berkarir di Asia, Eropa, serta domestik, adalah ujian berat bagi timnas Vietnam. Ujar Troussier. Stadion utama Gelora Bung Karno, yang dikenal sebagai markas besar timnas Indonesia, memiliki kapasitas tempat duduk mencapai 77.193 penonton. Di sisi lain, PSSI tengah berupaya mempercepat proses naturalisasi sejumlah pemain, termasuk Martin Paes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye, yang diharapkan dapat memperkuat skuad nasional dalam pertandingan mendatang. Troussier merasa optimis bahwa timnya dapat menghadapi tantangan ini dengan sukses. Kami datang ke pertandingan ini dengan persiapan yang baik dan sikap positif, bersama dukungan kuat dari para penggemar. Kami bertekad untuk berjuang keras, membawa semangat tak kenal menyerah khas Vietnam, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi segala rintangan dan tantangan yang ada, ujar pelatih yang berasal dari Perancis itu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Kabar keempat. Timnas Indonesia diyakini jadi salah satu alasan Vietnam pertahankan Philippe Troussier. Timnas Indonesia diyakini menjadi salah satu alasan Vietnam masih mempertahankan pelatih Philippe Troussier. Pasalnya, Vietnam akan kembali menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. The Golden Star Warriors dijadwalkan akan melawan timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2024. Dua laga itu jadi momen penting untuk Vietnam setelah sebelumnya kalah 0-1 dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menelan kekalahan dari timnas Indonesia membuat Vietnam gagal lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Gagal di penyisihan grup tentu saja membuat pencinta sepak bola Vietnam mengkritik pelatih Philippe Troussier. Mantan asisten pelatih Vietnam, Bae Ji-won, menilai kritikan itu memang sudah hal biasa. Asisten Park Hang-seo semasa menangani Vietnam tersebut mengatakan bahwa hal serupa juga dialami oleh pelatih timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann. Gagalnya Klinsmann membawa Korea Selatan lolos ke final Piala Asia 2023 bahkan membuat pelatih asal Jerman itu dipecat. Walaupun demikian, Bae Ji-won menegaskan bahwa sepak bola Vietnam dan Korea Selatan pastinya berbeda. Menurutnya ekspektasi dari penggemar pun berbeda. Bae menilai bahwa Vietnam tengah berusaha untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu, Korea Selatan pada titik ingin Taeguk Warriors bisa meraih gelar juara di Piala Asia lalu. Namun, mereka kalah di semifinal sehingga gagal ke final dan hal ini membuat masyarakat mendorong federasi untuk memecat Klinsmann. Menurutnya, masyarakat Korea Selatan sudah tak percaya dengan pelatih asal Jerman tersebut. Hal ini dinilai berbeda oleh Bae Ji-won. Dia menilai bahwa Vietnam masih menaruh kepercayaan kepada pelatih asal Prancis tersebut. Vietnam masih percaya Philippe Troussier bakal bisa membawa The Golden Star Warriors lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, mereka mengambil langkah percaya dengan Troussier agar tujuannya tercapai.
Bagi tim Vietnam, tujuan terpenting hari ini adalah mereka mendapatkan tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Laga menghadapi timnas Indonesia ini dinilai sangat penting karena apabila bisa meraih 2 kemenangan sekaligus, mereka bisa menjaga asa untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, timnas Indonesia menjadi salah satu penyebab dipertahankannya terusir oleh Vietnam. Sementara tujuan Korea Selatan bukan di kualifikasi Piala Dunia, fans berharap timnas mereka bisa memetik prestasi lain, seperti menjuarai Piala Asia. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.